wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Winnie Puspita dengan NIM H04205001. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, saat ini saya akan membahas tentang materi laser. Adapun pembahasannya, yang pertama itu pengertian atau definisi dari laser, yang kedua karakteristik sinar laser, yang ketiga perbedaan dari cahaya biasa, cahaya inkoheren, dan cahaya koheren eka warna, yang keempat emisi terimbas, yang kelima prinsip kerja laser, yang keenam inversi populasi, yang ketujuh perbedaan dari cahaya ruby dan cahaya helium neon, dan terakhir itu pemanfaatan laser. Yang pertama, definisi laser. Kata laser adalah singkatan dari Light Application by Stimulus Emission of Radiation, yang artinya pembesaran intensitas cahaya oleh pancaran terangsang. Nah, di sini terdapat dua kata kunci, yaitu pembesaran dan pancaran terangsang. Laser merupakan sumber cahaya koheren yang monokromatik dan sangat lurus seperti yang terlihat pada gambar bahwa sinar laser ini lurus atau tidak menyebar. Poin yang kedua yaitu karakteristik laser. Karakteristik laser itu ada tiga. Yang pertama monokromatik atau satu panjang gelombang yang spesifik. Kemudian yang kedua koheren atau pada frekuensi yang sama. Kemudian yang ketiga menuju satu arah yang sama sehingga cahayanya menjadi sangat kuat, terkonsentrasi, dan terkoordinir dengan baik. Poin yang ketiga yaitu perbedaan cahaya biasa, cahaya inkoheren, dan cahaya koheren eka warna. Yang pertama, cahaya biasa. Sinar biasa itu maksudnya seperti sinar yang biasa kita lihat seperti sinar tampak. Kemudian cahaya inkoheren, cahaya dengan perubahan fase yang sering dan acak antara foton. Cahaya koheren eka warna, cahaya koheren dengan semua cahaya sefase dengan yang lainnya. Pola inversi ini dapat diperoleh tidak hanya dengan meletakkan dua celah pada berkas laser, tetapi juga dengan memakai dua berkas laser yang terpisah. Poin yang keempat, pengertian emisi terimbas. Emisi terimbas atau emisi terstimulasi adalah salah satu cara foton dihasilkan. Foton yang dihasilkan dari proses emisi ini berbeda dengan foton yang dihasilkan dari proses emisi spontan. Jika foton yang dipancarkan oleh emisi spontan cenderung random atau acak, maka tidak demikian dengan radiasi foton yang dihasilkan pada emisi terstimulasi ini. Dia cenderung sefase dan memiliki arah yang sama dan energinya juga sama. Laser adalah suatu perangkat yang memancarkan cahaya melalui proses terstimulasi. Istilah dari laser ini akronim untuk aplikasi cahaya. Dengan emisi radiasi terstimulasi, laser secara efektif adalah mesin yang membuat miliaran atom mengumpat triliunan foton sekaligus sehingga membentuk sinar yang konsentrasi. Nah, laser pertama kali dibangun pada tahun 1960 oleh Theodore Maimun berdasarkan karya sebelumnya oleh Charles H. Thoms. Cahaya laser sangat berbeda dari cahaya normal. Cahaya laser memiliki sifat pertama, cahaya yang dilepaskan adalah monokromatik atau mengandung suatu spesifik panjang gelombang cahaya yang ditentukan oleh jumlah energi yang dilepaskan ketika elektron turun ke orbit yang lebih rendah. Kedua, cahaya yang dilepaskan adalah koheren, di mana setiap foton bergerak selangkah dengan yang lain dan memiliki muka gelombang yang meluncurkan cahaya yang terarah. Sinar laser ini memiliki sinar yang sangat ketat dan kuat.
bersinar dari senter sendiri berkonsentrasi melepaskan cahaya ke banyak arah dan sangat lemah dan cahayanya itu menyebar. Pada bagian ini, kita membutuhkan suatu emisi, yakni emisi terstimulasi. Emisi ini tidak terjadi pada senter biasa. Dalam senter, semua atom melepaskan foton secara acak. Dalam emisi terstimulasi, emisi foton diatur oleh foton yang dilepaskan atom yang memiliki panjang gelombang tertentu bergantung pada perbedaan energi antara keadaan tereksitasi dan keadaan dasar. Pada gambar ini menggambarkan cara kerja laser Ruby sederhana. Terdapat semua komponen tabung flash, batang ruby, dan sebagainya. Batang ruby ini memiliki media penguat dan tabung flash yang memompanya. Sebuah tabung menembak dan menyuntikkan cahaya ke dalam batang ruby, dan cahaya tersebut mengarahkan atom di ruby. Beberapa atom ini memancarkan foton yang berjalan dalam arah yang sejajar dengan sumbu ruby sehingga memantul dan keluar dari cermin. Poin yang kelima yaitu prinsip dan kerja laser. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada video yang akan ditampilkan di mana laser umumnya bekerja dalam bentuk proses. Ada 4 proses yang akan dilalui, yaitu penyerapan atau absorption, emisi spontan, pengumpaan atau inversi populasi, emisi terstimulasi, dan emisi terimbas. Pertama, penyerapan atau absorption. Di sini atom terdiri dari keadaan energi yang berbeda, dan pada gambar terlihat bahwa dua keadaan energi elektron. Keadaan tereksitasi ketika energi elektromagnetik jatuh pada atom dalam bentuk foton cahaya frekuensi baru. Ketika energi jatuh pada elektron itu, maka akan menyerap energi dan melompat dari keadaan dasar, yakni keadaan tereksitasi. Kemudian pada emisi spontan, seperti yang dia katakan bahwa elektron melompat dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, dan elektron melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan di situ tidak akan bertahan lama karena akan kembali ke keadaan semula sehingga energinya akan hilang. Emisi spontan ini juga didefinisikan sebagai proses di mana atom dan elektron dilepaskan dari tingkat energi yang lebih tinggi ke keadaan dasar atau ke keadaan semula. Poin yang keenam yaitu cara menimbulkan inversi populasi.
Aksi penguat terjadi ketika sejumlah besar atom atau partikel subatom yaitu elektron, yakni material padat, cair atau gas, secara bersamaan melepaskan energi dalam bentuk foton sambil melakukan transisi dari keadaan tereksitasi yang lebih tinggi ke keadaan dasar yang lebih rendah melalui proses terstimulasi atau proses emisi terimbas. Agar aksi ini terjadi, atom atau partikel subatom perlu dieksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi untuk diikuti emisi yang terstimulasi. Keadaan ini dicapai dengan inversi populasi. Dalam kasus laser, laju emisi terstimulasi melalui laju penyerapan elektron. Beginilah cara cahaya yang dipancarkan atau berkas foton diperkuat, dan tanpa inversi populasi tindakan penguat tidak dapat terjadi. Poin yang ketujuh, perbedaan laser ruby dan laser helium neon. Laser ruby menggunakan ruby sintesis kristal sebagai medium gain dan menghasilkan pulsa cahaya, sedangkan laser helium neon tidak dipompa secara optis tetapi secara elektrik. Poin yang terakhir, manfaat dari laser. Jadi laser ini sebenarnya banyak macamnya dan bermanfaat di bidangnya masing-masing. Namun di sini yang saya tuliskan yaitu manfaat di bidang kesehatan, yaitu membuat kulit atau wajah lebih bersih, mendiagnosis penyakit, memperbaiki suatu cacat serta pembedahan. Kemudian di bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan jempeng baja serta untuk pengeboran dan lain-lain. Jadi banyak macam di laser dan juga banyak manfaat dari laser.